Halo guys, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading, di mana energinya bisa terbolak-balik dengan energi yang lain, dengan orang yang kita tarik energinya, atau dengan teman-teman yang lain ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, yang selalu mendukung dengan like, komen ya, yang share, yang super thank-nya juga terima kasih ya. Dan untuk yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat menonton ya. Oke, aku akan cek ada energi seseorang yang akan mendekati kamu. Dia akan datang kepada kamu membawakan cinta yang tulus ya. Semoga ini resonate dengan kamu dan kamu juga sedang dekat dengan orang ini atau sudah kenal dengan orang ini ya. Nanti diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya teman-teman. Oke. Aku ingatin lagi bahwa bacaan tarot itu bisa yang belum terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ya teman-teman. Oke. Ada seseorang yang akan mendatangimu membawa cinta yang tulus. Oke teman-teman. Ada energi apa di sini? Oke ya. Orang yang akan mendatangimu nih ya, yang segera datang ini adalah orang yang dia sudah bahagia dengan hidupnya, atau dia sudah punya pengembangan emosi, punya kestabilan emosi gitu ya. Berarti memang orang ini sudah healing, atau bisa juga ini sudah selesai dengan masa lalunya, dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri, makanya dia akan datang kepada kamu nanti dengan ketulusan gitu ya. Bukan orang yang berdrama yang aku lihat ya. Orang ini sudah bahagia dengan hidupnya, sudah lepas dari masa lalu dengan trauma-trauma dia gitu ya. Dan orang ini terlihat orangnya juga yang cukup ceria orangnya. Kemudian bawaannya selalu happy, mungkin juga ada yang sedikit humoris ya. Mungkin orangnya lucu gitu. Entah dia juga kalau ngomong tuh bisa lucu gitu dengan kamu gitu ya. Kamu sering dibawa lucu lah gitu, sering ketawa gitu dengan energi orang ini ya. Terus orangnya juga yang ceria, walaupun mungkin dia misalkan dia tuh pendiam gitu ya, tidak banyak bicara, tapi orangnya itu cukup ceria gitu, jarang sekali menampakkan kesedihan gitu ya. Yang jelas sih dia sudah selesai dengan masa lalunya, sudah selesai dengan masalah-masalahnya, dan dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Makanya dia penuh cinta, banyak cinta, makanya dia nanti datang ke kamu dengan membawa ketulusan gitu ya teman-teman. Kemudian ada Page of Pentacles ya. Orang ini adalah orang yang mau berjuang, orang yang mau melakukan segala sesuatu itu ya penuh dengan kesadaran gitu loh. Misalkan dia ini ada kesalahan, atau dia ini di hidupnya ada yang kurang pas lah gitu ya, punya kesalahan yang dia lakukan. Nah, orangnya ini ingin berkembang, ingin lebih maju gitu ya, selalu memperbarui hidupnya, selalu memperbaiki tingkah lakunya, selalu memperbaiki kesalahan yang terjadi di hidupnya gitu ya. Berarti memang orangnya punya jiwa yang mau belajar gitu ya, apapun itu, hal apapun itu ya. Kemudian ada The Hangman, bahwa memang orang ini yang aku lihat sepertinya meskipun dia ini bawa cinta yang tulus kepada kamu ya, tapi yang aku lihat di sini ada energi kurang yakin ya, orangnya seperti kurang yakin nih ya. Kalau misalkan nanti dia tuh datang ke kamu dengan harap-harap cemas dia datangnya gitu ya teman-teman. Dia kurang yakinnya kenapa? Dia nanti, datang dengan kamu ini yang dia takutkan ya kalau kamu nerima dia atau kamu merespon dia untuk kenalan gitu ya, apalagi untuk relationship gitu ya. Dan orang ini sepertinya kalau misalkan kalian sudah deket nih, kamu sudah deket orang ini yang sekarang ada PDKT yang lagi dekat, orang ini sebenarnya masih punya kebimbangan atau kebingungan teman-teman dengan perasaan kalian ya. Mungkin dia belum yakin nih, belum ada tanda-tanda dari kamu untuk nerima cinta dia gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ini sudah dekat gitu, sudah ada perkenalan, udah ada PDKT gitu ya. Tapi kalau misalkan dia belum datang, nah energi seseorang itu nanti ingin mendekati kamu dengan penuh masih keraguan-raguan karena dia takut kalau nanti respon dari kamunya tidak bagus gitu ya. Kemudian di sini ada The Devil, orangnya ini terlihatnya adalah, lawan jenis itu mudah tergoda dengan dia gitu sebenarnya ya. Dia nggak ada niat untuk
menggoda, tapi dia ini di sini terlihatnya adalah, diamnya dia gitu ya, orangnya kan berkarisma, mungkin dia juga berwibawa. Nah, dalam diamnya aja, banyak orang yang melihat dia ini penuh godaan gitu loh, menggoda dia, menggoda lawan jenis lain lah gitu ya. Kalau dia bicara, mungkin dari gaya dia berpakaian, dari gaya dia berjalan gitu ya, orangnya cukup menarik lawan jenis lain gitu ya teman-teman ya. Nah di sini, eee, nanti kalau misalkan nih memang dia sudah menunjukkan rasa sayangnya, rasa sukanya ke kamu nih, kamu pasti dibikin klepek-klepek nih sama nih orang ya teman-teman, tapi memang nggak halus sih, yang ketarik energinya kayak gitu loh teman-teman, yang aku rasa orang ini nanti datang ke kamu ini, penuh membawa, pesona sendiri gitu loh, bikin kamu klepek-klepek gitu ya teman-teman. Tapi yang aku lihat sih ada juga yang ketarik energinya bukan hanya orang baru sih, yang aku lihat kayaknya orang lama yang kamu sudah kenal atau memang, mantan kamu atau orang yang sudah pernah kamu kenal gitu loh. Kamu sudah kenal begitu lama dan orang ini akan datang kepada kamu membawa ketulusan gitu ya teman-teman. Kita lihat lagi orangnya seperti apa. Tapi hati-hati loh, kayaknya nanti kamu mudah klepek-klepek deh. Soalnya orangnya ini juga dia sekali bicara, menghanyutkan gitu ya. Mungkin juga jago ngomong, jago gombal gitu ya. Nanti kamu bakal klepek-klepek nih sama orang ini ya. Karena diamnya aja sudah menggoda gitu. Aku nggak ambil kartu 2, biar satu aja yang turun. Oke. Ya. Ada apa lagi energinya? Orang yang akan mendatangi kamu membawa ketulusan. Oke. Di sini sudah ada The High Priestess ya, ada The High Priestess, kemudian ada 3 Cups dan 5 pedang. Ya, di sini The High Priestess ya, seseorang ini energinya sepertinya memang, dia seperti ini loh, kalau misalkan dia kan tadi udah di sini kan dia udah bahagia dengan hidupnya ya, sebenarnya dia sudah, eee tidak apa ya, tidak mengenang segala keburukan yang kemarin-kemarin dia lewati gitu di hidupnya ya, entah masa lalunya yang buruk atau trauma-trauma itu sudah tidak ada sih sebenarnya ya. Meskipun itu terlihat, masih terkadang sih masih dia ingat, tapi dia sudah damai gitu loh dengan hidupnya gitu ya. Jadi nanti dia datang udah siap dengan, segala yang kamu rasakan, nanti dia udah siap memberikannya gitu yang kamu inginkan gitu ya. Dan The High Priestess bahwa memang orang ini posisinya memang sangat berwibawa, kemudian, secara nyata gitu ya, secara, mmm, pandangannya tuh untuk masa depan gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kamu ini memang nanti bisa berdealing dengan dia nih, nah dia ini sudah menata hidupnya untuk ke masa depan, lebih ke arah serius sih yang aku lihat ya. Dan di sini sih nanti kamu akan dibawa untuk kemajuan hidup kamu juga ya teman-teman ya. Yang bagusnya juga dia datang kan membawa ketulusan gitu. Nah, dia ini memang sudah berpikir sejak lama kayaknya ya, sudah menentukan pilihannya untuk mendekati kamu gitu. Ataupun kalau misalkan kalian belum pernah kenal atau belum pernah ada relationship ya, belum pernah ada koneksi hubungan. Nah, orang ini sudah memantapkan, dirinya untuk mendekati kamu tapi penuh dengan kemarin-kemarin ini masih banyak pertimbangan. Nah, mungkin udah cukup lama mengamati kalian gitu ya, teman-teman. Jadi saat ini saatnya orang ini akan mendekati kamu karena sudah merasa klik gitu, sudah mantap lah di hatinya ini, sudah jelas bahwa dia akan menuju kamu gitu ya. Tapi kayaknya udah penuh pertimbangan atau pemikiran yang cukup lama ya. Tapi kalaupun ini masih orang yang sama, yang orang pernah kamu kenal atau, mungkin mantan kamu atau yang pernah mencintai kamu lah ya gitu, pernah kamu cintai juga. Nah, orang ini kemungkinan ya yang terlihat adalah saat udah mendekati kamu berarti memang sudah punya pemikiran-pemikiran atau sudah punya ketentuan hidupnya gitu loh, bahwa dia akan menjadikan kamu ini mungkin orang yang terakhir untuk jalan jalan hidup dia gitu ya, dia pasangan terakhir lah gitu ya, dan dia tidak akan mencari lagi yang lain, tapi ini juga semua penuh pertimbangan. Nah, cukup lama lah dia menentukan ini, cukup lama dia, berpikir, "Apa iya benar kalau kamu yang akan jadi pasangan akhirnya?" Gitu loh ya. Dan untuk memantapkan hatinya, kemungkinan juga penuh problem di hidup kalian ini, penuh dilema, penuh masalah, kemudian
penuh, perjuangan-perjuangan gitu ya. Tapi yang terlihat juga orang ini sebelum kamu, sebelum mungkin kembali ke kamu, misalkan ini mantan kamu atau, sedang tidak ada koneksi gitu ya, orang ini sudah benar-benar, memantapkan hatinya, niatnya gitu ya, dan itu tuh penuh dengan perjuangan atau penuh dengan pemikiran loh teman-teman ya. Dia mungkin mengimbang-imbangi, "Ini bener nggak ya? Ini, udah jelas belum ya?" Gitu ya, dan seseorang ini nanti datang dengan kamu memang sudah tidak ada drama dan dia akan membawa ketulusan gitu ya, dan karena kan sudah jelas di sini dia sudah bahagia, udah berdamai dengan hidupnya dan tidak akan ada drama gitu ya teman-teman. Tapi ingat, ini bacaan aku tidak mau menarik orang yang sudah menikah ya teman-teman ya. Kalaupun kamu berdealing dengan orang yang sudah menikah gitu ya, atau mantan kamu sudah menikah, udah jangan diingat-ingat ya teman-teman ya. Masih banyak di dunia ini, kan tanpa kita harus, mengganggu rumah tangga orang gitu kan. Tapi kalau memang kamu sudah tahu dari awal memang orang ini, sudah berdealing atau sorry udah punya ikatan yang sah, itu nanti pasti ada risikonya dari kamunya juga nggak akan sepenuhnya disayang sama dia gitu loh, karena dia aja berani meninggalkan atau dia menduakan pasangan sahnya demi kamu, dan sepertinya kamu tidak akan 100% dicintai sama dia. Itu yang aku rasa ya teman-teman ya. Tapi aku nggak akan nge-judge siapapun kalian, itu kan tidak ada bisa memilih untuk jatuh cinta kepada siapa ya. Jadi dari kalian aja dipikir-pikir lagi gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini kan udah ada juga, kartu 3 cups ya, bahwa memang di sini ada ikatan third atau dia ini, ya itu tadi, mungkin ada yang sudah menikah ya, sudah menikah kemudian, atau dia yang sudah menikah tapi, sudah bercerai gitu ya, udah berpisah, atau memang benar-benar orang yang berdealing nanti deketin kamu ini adalah orang yang masih punya pasangan sah. Tapi sekali lagi aku ingatin ya bahwa tentang orang yang sudah punya pasangan sah itu tidak sepenuhnya itu benar-benar ke kamu dan dia tidak mungkin tulus, aku yakin itu. Aku bisa jamin dia tidak akan tulus mencintai orang keduanya, ya. Makanya jangan heran kalau misalkan nih udah ada yang, dapet, baru gitu ya, tapi pas saatnya dia ada, something di hidup dia, pasti dia mencari pasangan yang pertama karena ya itu tadi, dia datang ke pasangan yang kedua itu bukan dengan ketulusan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang kalian ini nanti dideketi sama orang yang sudah punya pasangan, aku pastiin dia ini tidak tulus gitu ya teman-teman ya. Jadi atau kalau misalkan memang dia ini sudah pernah menikah, pernah ada hubungan, yang aku rasakan sih, eee, berarti dia sudah melepaskan masa lalunya, benar-benar melepaskan masa lalu, kemudian dia akan serius dengan kamu gitu yang aku rasa ya teman-teman ya. Sekali lagi aku tidak nge untuk orang yang bisa jatuh cinta dengan, pasangan orang itu pribadi masing-masing, aku tidak untuk mengurus ke situ ya teman-teman ya, cuman aku mengarahkan aja untuk hati-hati, belum tentu dia ini benar-benar tulus dengan kamu, gitu aja ya teman-teman ya. Oke, dan di sini untuk 5 pedang, bahwa memang orang ini kan energinya bagus sih ya teman-teman ya. Meskipun nih banyak tantangan di hidup dia, banyak problem, kemudian dia juga ada masa lalu yang buruk gitu ya, tapi dia sudah berdamai, dia ini benar-benar, orang yang menata masa depan gitu ya. Yang terlihat orang ini adalah kalau misalkan kalian ini berdealing dengan orang yang single parent ya, entah single mom atau single dad, orang ini benar-benar, sudah melepaskan sakitnya gitu ya dengan masa lalunya gitu ya. Dan di sini kan terlihatnya banyak kesakitan atau juga di sini tuh mungkin ada kecurangan-kecurangan, banyak hal yang dia rasa sakit lah gitu ya. Tapi untuk masalah hubungan, untuk masalah hati, dia ini sudah benar-benar, merelakan atau melepaskan yang hal lalu gitu ya sebelum ke kamu. Jadi dia saat udah datang ke kamu, dia membawa ketulusan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Orang yang akan datang ke kamu membawa ketulusan seperti apa? Energi orang tersebut seperti apa? Ada 2 kartu. Aku akan izin ambil ya.
Oke. Ada debir ya, bahwa memang mungkin, orangnya yang sangat berpengaruh ya, dia punya pengaruh nih, mungkin dia bos ya atau pimpinan suatu, pekerjaan gitulah, mungkin dia di situ punya bawahan, dia tuh seniornya gitu ya. Mungkin dia juga punya punya perusahaan sendiri juga bisa ya, ada yang di sini juga gitu ya. Dia mungkin punya restoran, kemudian dia ini pemimpin suatu forum atau pokoknya dia ini ada energi pemimpinnya gitu ya. Dan juga orangnya adalah kebapaan ya, kalau misalkan dia seorang laki-laki dia sangat kebapaan sekali ya. Tapi kalau misalkan di sana dia itu perempuan, berarti punya energi pemimpin, jiwa pemimpin, maskulin gitu ya. Dia mandiri gitu orangnya ya. Kemudian ada the child, bisa jadi ini orangnya adalah yang sudah punya anak ya, sudah memiliki anak atau di sini energinya kalian yang sudah memiliki anak atau juga bisa juga diartikan bahwa orangnya ini sangat polos ya, dia mungkin meskipun dia ini ada jiwa pemimpin, kemudian dia orangnya yang sudah bahagia, kan orangnya ceria juga ya, tapi ada sisi dia seperti anak kecil gitu ya. Nanti aku bilang begini, nanti kamu suatu saat akan rasain deh ya, sifat-sifat dia yang seperti anak kecil itu seperti apa gitu. Nanti kalian akan rasain ya, kalau sudah ketemu orang ini gitu ya teman-teman, buat kalian yang resonate ya, nanti kalian akan rasain sikap dia atau sifat dia seperti anak-anak seperti apa. Aku tidak bisa menjabarkan di sini, nanti kalian pasti akan rasain ya, bagaimana dia manjanya, bagaimana dia, eee, sangat posesif kamu gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada the moon, orangnya ini adalah orang yang, sebenarnya menghangatkan gitu ya, tapi di sini juga orangnya mudah stres ya, kalau misalkan ada masalah berat gitu ya, mudah terganggu atau suka ke-trigger dengan, emosi orang lain gitu ya. Misalkan dia nih nanti ketemu kamu, terus kamu tuh curhat tentang kesedihan kamu. Nah, orangnya ini, bisa mellow juga gitu loh ya, apa yang kamu rasain juga dia akan merasakan gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini kamu tuh emosi orangnya, nah nanti dia juga ke-trigger untuk emosi juga ya teman-teman ya, hati-hati ya nanti kalau misalkan sudah kamu menemukan dengan ciri-ciri yang aku sebutin tadi dari awal ya, kamu harus hati-hati, jangan mudah untuk berbicara yang selayaknya itu bisa bikin emosi, karena orang ini mudah ke-trigger gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada the dog, orang ini sebenarnya cukup setia ya, orangnya cukup setia, juga dia punya teman yang banyak gitu ya, dan terlihat orangnya peduli gitu ya, peduli dengan kamu, dengan orang lain, dengan teman-temannya, itu juga dia penyayang keluarga. Di sini juga terlihat bahwa orang ini tuh cukup setia sih sebenarnya gitu ya, kamu bisa dimanjain sama dia ataupun nanti kamu yang manjain dia gitu ya. Kemudian ada the lily, orangnya cukup berkarisma dan libidonya tinggi nih, ya. Denger nggak teman-teman ya? Aku nggak bisa ngomong kenceng, nanti takut ada yang denger. Di sini, dia punya daya seks yang tinggi ya, yang kuat gitu ya, terus orangnya mungkin nafsuan juga gitu ya. Terus juga orangnya ini cukup, kalem ya, kalem itu jadi dia tuh tidak suka untuk buat gaduh gitu ya, dia tidak suka buat gaduh atau tidak suka sebenarnya dengan berantem-berantem gitu dia tidak mau ya, dia lebih suka kedamaian orangnya gitu ya. Atau kamu lihat dia ini sebenarnya mendamaikan perasaan kamu. Kalau misalkan kamu lagi suntuk, kamu lagi capek kerja gitu ya, kamu tuh bisa lihat dia aja dengan senyum dia, dengan pesona dia gitu aja kamu tuh udah luluh, udah meleleh lah gitu ya. Kamu tuh langsung melihatnya, ah, kayak buat obat capek kerja nih gitu ya. Mungkin kamu nanti dikasih foto-foto dia aja kamu udah, ah, bisa buat bikin kamu tuh, obat untuk capek gitu loh orangnya ya. Sangat sangat kalem gitu ya, orangnya tenang gitu mukanya ya. Dan ada The Mountain ya, bahwa memang di sini orangnya yang suka, tantangan atau dia suka naik gunung ya, suka pegunungan gitu. Terus juga bisa dilihat dari rumahnya, kemungkinan mungkin rumahnya juga di pedesaan atau banyak pohon-pohon gitu ya. Terus kalau misalkan dia ini bukan di pedesaan, kemungkinan banyak sekitar dia ini pohon-pohon gitu ya. Terus, mungkin dia juga di tempat yang adem, yang dingin ya. Kalau misalkan di sini kan sekitar Jakarta kan kurang adem ya, mungkin kayak seperti Bandung gitu ya teman-teman, atau pokoknya di lingkungan rumah dia ini adem gitu ya, tenang gitu. Bisa juga dilihat dari banyak pohon-pohon gitu yang aku lihat ya.
Orangnya sih yang pasti dia juga suka dengan pegunungan, suka dengan alam ya, terus orangnya suka tantangan, suka ambisi gitu ya, ambisi itu dalam arti apa ya, punya impian gitu, sorry, di sini bukan ambisi. Kadang-kadang teman-teman tuh ada yang komentar "Dia nggak ambisi, nggak ada ini kok." Bukan ambisi itu juga bukan tentang negatif ya teman-teman, tapi setidaknya dia punya mimpi lah gitu. Dalam hidup tuh dia punya mimpi gitu kan, ada orang yang, jalanin hidup udah tenang aja seperti air tapi tidak punya mimpi masa depan. Nah, ini orang punya punya mimpi-mimpi sebenarnya gitu ya teman-teman, tapi yang jelas sih orangnya yang berdilling dengan kamu sih menenangkan nanti gitu ya, dan orang ini akan membawa ketulusan gitu. Dan nanti kalau misalkan kamu sudah menemukan dari ciri-ciri tersebut ya, secara finansial juga udah oke ya, dia udah mantap, udah punya pekerjaan tetap gitu ya, bukan yang sehari kerja sehari libur gitu, enggak teman-teman ya. Untuk karirnya juga dia bagus sih ya yang aku lihat ya. Terus nanti dia bisa manjain kamu, tapi yang jelas dia ini nanti bisa lebih manja daripada kamu loh gitu. Oke, yang ketarik di sini ada energi apa aja zodiaknya ya teman-teman. Nanti ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, atau bisa juga ambil dari elemennya ya. Meskipun di sini tidak ada zodiaknya, tapi ada elemen mungkin air, elemen dari elemen tanah, udara gitu ya. Ini juga bisa dirasa nanti ya teman-teman. Oke, ada Leo, Taurus, Aquarius, Aries, kemudian Libra, Gemini, Aquarius lagi, Gemini juga kuat, Pisces, Virgo, satu lagi sini yang buat tutup tadi. Oh, ada Sagittarius ya, orang ini nanti yang akan mendatangi kamu dengan membawa ketulusan gitu ya. Dan tolong berbijaklah ya teman-teman, apapun yang aku sampaikan jangan ditelan mentah-mentah tapi jadikan pelajaran gitu. Jadi jangan dibaperin ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.